Ini apa? Bukan soal jabatan nih. Ini soal bahwa kau sudah masuk ke dalam kuknya Tuhan. Ya, dan ya, Tuhan tuh lembut. Ya. Ya, dan kuk yang kau pikul tuh ringan. Belajar daripada aku karena aku lembut hati. Ya, ini suatu yang gak akan dilepaskan. Ini kita sudah terkuk. Rekan-rekan, bukan rekan-rekan kalau mau jadi pendeta baru pakai ini. Tapi setiap murid Yesus harus memasang kuk. Amin. Ya. Nanti kita akan lakukan suatu tindakan profetis. Siap-siap nanti nama yang dipanggil ya. Ya, ada suatu yang kita katakan. Kalau saya login, yang saya dapatkan adalah Yesus tuh terlalu manis. Yesus tuh terlalu ajaib. Aku nggak akan tinggalkan dia. Ya. Kalau Bang Bujun masuk login, ya, dia akan menangis. Dia katakan, Tuhan, aku nggak akan meninggalkan kau, Tuhan. Apapun yang terjadi depan Tuhan, aku nggak akan tinggalkan kau. Itu yang didapatkan Bang Bujun. Dia gak akan bicara, kok lapar ya, kok apa ya, enggak. Dia dapatkan hati Tuhan tuh dan dia menangis. Dia kata, Tuhan, aku tahu kau sudah menyelamatkan aku Tuhan, mari pasang kuk untuk aku Tuhan, supaya aku ikut engkau. Ya, aku lagi sedang cari pekerjaan Tuhan, tapi apapun pekerjaanku nanti aku tidak akan tinggalkan kau. Amin. Ya, kita mungkin lagi struggle, kita mungkin lagi jadi pergumulan, tapi kita katakan apapun pergumulanku Tuhan, aku tidak akan tinggalkan kau. Itu namanya dejudaisasi. Dan itu kita dapatkan di login. Oke. Nah, rekan-rekan kalau sudah login, apa yang terjadi? Klik. Ya, itu tadi kisah 1 ayat 26 ya. Kalau gitu kita masuk ke kisah 2. Ya. Kisah 2 ayat 4. Bangkit berdiri lagi, ini yang kelima ya. Masih 2 lagi ya. 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 Kisah 2 ayat 4. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepadanya untuk mengatakannya. Oke, silakan duduk. Berarti ada lawatan Tuhan ya. Hasil dari login adalah lawatan Tuhan. Ini udah kisah 2 nih. Kisah 2 ayat 4. Ya. Lawatan Tuhan itu ya, orang dilawat oleh Roh Kudus dan tanda-tandanya adalah berbahasa roh. Rekan-rekan, mari kita fair-fairan aja, fair-fairan. Kita fair-fairan lah, ya. Kita mau diajar. Ya. Banyak yang mengatakan karismatik itu lebay, berbahasa rohnya nggak jelas. Dan itu ada benarnya. Kenapa? Dia berbahasa roh tapi bukan dari upper room. Dia berbahasa roh karena apa? Liturgis, karismatik. Dilihatnya WL-nya bahasa roh, dia ikut-ikutan bahasa roh. Kenapa? Tertrigger. Bukan hasil login. Hati-hati rekan-rekan, itu bukan dari Roh Kudus. Kita harus strict ya. Ya, setiap kita nggak login, nggak mencari Tuhan, lalu karena kita lihat, ini ibadah karismatik, orang berbahasa roh, saya juga ikutlah. Lalu kita buat-buatlah bahasa roh itu. Tapi rekan-rekan, kita juga tidak menerima kalau mengatakan, bahasa roh itu nggak ada. Di Alkitab ada ya. Itu akibat lawatan Tuhan. Aminnya kita fair aja. Ya, bahasa roh itu dihasilkan dari penumpangan tangan, ya, dihasilkan dari karena kita memang log in. Karena kita memang mengatakan apa? Kita pujian menyembah, saya mau sehati dengan Tuhan, dengan saudara-saudara saya mau dejudaisasi dan kita akan Tuhan kau berharga. Lalu ada suatu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ada suatu penyampaian yang tidak terucapkan, itu keluar dalam bentuk bahasa roh. Amin. Ya, nah rekan-rekan kita fair, tapi hati-hati ya, bahasa roh itu juga bisa dipermainkan. Bahasa roh itu juga bisa ya, tapi jangan takut rekan-rekan. Jadi kadang-kadang orang bilang, hati-hati dengan bahasa roh palsu. Akibatnya nggak jadi bahasa roh. Kejar saudaraku ya, karunia roh kejar. Ya, walaupun yang paling penting adalah buah roh kasih ya. Oke, amin ya. Nah, akibat lawatan tadi rekan-rekan, ya ayat 4, ya mereka ada di upper room. Nah, kita baca ayat 6. Bangkit berdiri lagi, tinggal satu lagi. Sabar saudaraku, sabar. Ya, sabar. Ya, tinggal satu lagi ya. Ya. Kisah 2 ayat 6 kita baca sama-sama. Ya. Rekan-rekan lihat ya. Ayat 4 mereka di upper room. Turun bunyi ya. Ya. Lalu ayat 6 nanti saya tanya, mereka lagi ada di mana nih? Ya. Rasul-rasul, murid-murid lagi ada di mana? Sama-sama kita baca ayat 6. 1, 2, 3. Ketika turun bunyi itu berkumpulan orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Silakan duduk rekan-rekan. Berarti ayat 4 mereka di upper room, ayat 6 mereka ada di mana? Di luar.
Ya, berarti mereka nggak butuh 3-4 bulan untuk upper room terus ya. Nggak nyampe 1 ayat. Ya, rekan-rekan, ayat 5 ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong ya. Ya. Ayat 4 mereka masih di lantai 2. Ya. Ayat 6 mereka sudah di lantai udah di luar makan. Udah. Sehingga orang bisa dengar mereka. Artinya apa? Ya, rekan-rekan lihat. Begitu lawatan Tuhan itu tidak tahan untuk kita segera mengejarkan Great Commission. Boleh lihat Bang? Ya. Lihat rekan-rekan, Great Commission mengasihkan promise ya. Promise itu membuat kita, aduh Tuhan aku mau lock in Tuhan di hadapan Kau supaya aku makin ngerti promise-Mu Tuhan ya. Maka kita berdoa, bersehati, yudisasi segala macam menyembah ya. Lalu terjadi lawatan Tuhan ya. Lawatan Tuhan 2 ayat 4, tapi 2 ayat 6 ya. Kita langsung mengerjakan Great Commission ya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu bilang masih 4 bulan lagi ya, masa menuai. Tapi aku mengatakan bahwa ladang sudah mengu ya. Berarti bukan 4 bulan. Oh bang, kamu butuh 4 bulan bang. Enggak ya, 10 hari juga sebenarnya, yaitu catatan Alkitab ya. Tuhan bisa melawat kau dengan cepat asalkan hatimu terbuka. Nah, tapi Tuhan susah melawat kita kalau hati kita nggak terbuka sampai 4 bulan pun nggak selesai. Terbukti rekan-rekan, resolusi ya akhir tahun kebanyakan gagal. Tapi Great Lock-in nggak pernah gagal. Amin. Great Lock-in kita menyembah, memuji ya. Lalu Great Commission tadi ya, maka mereka akan pergi. Kalau mereka pergi, apa yang terjadi? Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda yang menyertai ya. Rekan-rekan, terakhir kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan Kisah 2 ayat 39 ya. Great Lock-in kenapa? Karena janji. Ya. Di mana kita dapatkan janji? Rekan-rekan, kita dapatkan janji bukan ketika kita diam-diam duduk manis di gereja, di bangku gereja. Kita dapatkan janji ketika kita bahkan memberikan janji ya. Kisah 2 ayat 39. Rekan-rekan sama-sama kita baca. Kisah 2 ayat 39. 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh kita ya. Ya, silakan duduk. Janjinya ya, apa janji Tuhan? Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus, maka anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, turunan-turunanmu akan mendapatkan penglihatan, mendapatkan visi, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Janji Tuhan kita dapatkan ketika kita ada di jalur amanat agung. Janji Tuhan gak kita dapatkan ketika kita duduk-duduk manis saja di tempat di gereja, ketika kita tidak mengambil bagian dari jalur. Rekan-rekan, ini adalah boleh bang? Ini adalah apa bang? Ini satu siklus, ya, siklus, ya. Orang bilang ini kayak ayam dan telur. Lebih duluan mana bang? Kak Ica duluan mana? Ayam atau telur bang? Bang, ya, saya Great Commission dulu, baru saya Great Lock-in. Saya dapatkan dulu pernyataan Tuhan, baru saya Great Lock-in. Saya Great Lock-in dulu bang, ya. Saya ajak, ya. Saya ajak misalnya, Bang Andi, ayo misi yuk. Ntar bang mau lock-in dulu. Benar nggak pernyataan dia? Ya? Atau Bang Mike nggak boleh ikut misi ya kalau belum lock-in. Benar nggak tuh pernyataannya? Duluan mana, ayam atau telur? Rekan-rekan, ini kelompok ayam di sini. Ini kelompok telur ya. Ya. Rekan-rekan, yang namanya siklus itu nggak ada awal nggak ada akhir. Rekan-rekan, pertanyaan yang tidak ada mempertanyakan ayam dan telur di mana? Saya udah pernah nyoba. Ya, kalau saya tanya semua ahli-ahli, ada yang bilang ayam, ada yang bilang telur. Tapi saya tanya ini di peternakan ayam, petelur. Mas, duluan mana, ayam atau telur? Aneh pertanyaan kamu kan? Karena di peternakan tuh ayam dan telur tuh
mutar, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Rekan-rekan, ini siklus, mutar terus, sehingga kita orang-orang yang Great Commission pasti sudah login. Orang login pasti nggak akan diam-diam diri, pasti akan Great Commission. Itu mutar, rekan-rekan. Ini akan terjadi 2026. Inilah yang disebut oleh ketua sinode kita. Ini adalah tahun untuk berbuah, year of fruitful. Ya, 2026, rekan-rekan lihat kita akan berbuah. Berbuah kenapa? Karena kita hidup. Kisah 1 ayat 8, kisah 1 ayat 4 itu jadi satu paket. Kita dapatkan janji Tuhan. Rekan-rekan, janji Tuhan masih belum jelas, makin mendekat pada Tuhan. Dapatkan lawatan Tuhan, makin lama janji semakin clear. Amin. Rekan-rekan yang masih SMP, ya, aduh janji Tuhan bagaimana sih? Dekatkan terus, ikut. Amin. Makin lama makin clear. Makin lama makin clear. Ya, rekan-rekan, 2026 ini akan banyak hal-hal yang membuat kita, rekan-rekan, saya semakin dikuatkan, teguhkan. 2026 ini makin banyak hal-hal yang membuat kita akan, ya, mungkin kesakitan. Banyak hal yang membuat kita stres mungkin. Ya, karena masa gak akan semakin bagus. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, dunia akan mencari juru selamatnya. Jadi kalau kalian gak diperburu, mereka gak butuh juru selamat. Nah, si 66 itu akan menjadi juru selamat nanti. Jadi keadaan ekonomi kemungkinan besar Bapak Ibu, rekan-rekan, ya, inflasi gak akan semakin baik, ya, sehingga kita akan bersungut-sungut. Rekan-rekan, stop bersungut-sungut, gak ada gunanya. Ya, stop menyalahkan saudara-saudari, gak ada gunanya. Tapi kita harus makin apa? Berdoa, bersehati, deudasisasi. 3 tadi. Ya. Lalu kita nantikan lawatan Tuhan terus, kita tetap pergi. Amin ya. Ya. Rekan-rekan, kemarin saya diskusi dengan Bang Lukas. Rekan-rekan, kita akan melakukan suatu tindakan profetis. Joshua boleh maju ke depan, Jos. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita sangat percaya. Yos, usia berapa ya? Usia berapa? Berapa usianya? 15. Ya. Joshua, ya, di Komsel dia dapatkan pernyataan Tuhan, dia mau jadi pendeta. Amin. Suatu yang luar biasa, pendeta di usia muda. Amin. Rekan-rekan, pendeta itu jangan iblis sedang mengajarkan menjadi pendeta itu apa ya? Menjadi pendeta itu apa ya? Nerd gitu ya. Menjadi pendeta itu suatu yang nggak seru gitu ya. Sedang diajarkan. Tapi Yosua dapatkan yang lain. Karena dia ada di upper room. Ya, dia dapatkan bahwa walaupun teman-teman yang ngetawain dia, tapi kamu nggak masalah ya, nggak masalah. Ya, dan Komsel dia dukung dia, amin. Ya, akan banyak ya pendeta, sekali lagi bukan pendeta masalah jabatan ya, pendeta masalah orang yang sudah meletakkan dirinya dalam suatu kuknya Tuhan. Ya, rekan-rekan, kita akan melakukan tindakan profetis, rekan-rekan ya. Ya, kerinduan kita semua, tapi ketua sinode kita nyampaikan ya, harus dibangkitkan pendeta-pendeta muda. Bukan soal jabatan ya, tapi orang-orang yang sejak muda mengatakan ya, komitmen aku komitmen pendeta. Amin. Walaupun aku mungkin bukan pendeta, tapi komitmen aku komitmen pendeta. Aku nggak akan lepas, aku nggak akan jadi Yudas. Aku akan terus menyembah Tuhan di lock-in, di upper room. Aku akan dapatkan, dan aku juga tidak akan mau berantem dengan teman-teman seiman aku. Aku mau sehati. Ya, rekan-rekan, saya tadi ketika lagi menyembah terlintas hal itu sini ya. Saya nggak rencanakan ini. Ya, rekan-rekan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami rindu Gen Z diselamatkan Tuhan. Bahkan ada satu pernyataan kalau Tuhan sudah mungkin Tuhan sudah kehabisan cara berkata kepada gereja, sehingga Gen Z secara inisiatif mengambil inisiatif Great Lock-in. Tapi kami percaya Gen Z sangat kau kasihi Tuhan, sangat kau cintai Tuhan Yesus. Bahkan banyak pernyataan-pernyataan janjimu sudah kau sampaikan pada orang-orang mudamu. Dan di sini ada Yosua Tuhan, mewakili generasinya.
Yosua mewakili generasinya. Dia adalah Yosua yang setelah masa Musa siap menyelesaikan janji Tuhan atas tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan, kau akan menjadi pendeta di dalam Tuhan Yesus. Kau ada suatu kolar yang kau terima dari sorgawi, bukan semata-mata dari organisasi, tapi dari sorga kau terima, dan kau katakan, orang kiri kanan boleh menertawakanku, orang kiri kanan boleh mengatakan aku tidak bisa, tapi kekuasaan surga yang memampukan aku menjadi pendeta dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuat dalam nama Tuhan Yesus, kau ajaib dalam nama Tuhan Yesus, kau akan membawa generasimu, kau akan menyelamatkan generasimu. Mulai sekarang bekerjalah Roh Kudus dalam mulutmu, hatimu, kakimu, tanganmu. Kau akan mendapatkan banyak pernyataan nubuat atas sekolahmu, atas generasimu. Kau tidak akan membiarkan generasimu terhilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Yos. Rekan-rekan, 2026 ini melalui pengembangan wilayah akan dihasilkan banyak hamba-hamba Tuhan baru. Di Beji, di Panmas, di Citayam. Rekan-rekan katakan, dapatkan promis itu. Saudaraku, pengembangan wilayah bukan semata-mata pengembangan struktur organisasi, karena kita organisme, saudaraku. Rekan-rekan yang di Citayam, katakan, aku mau jadi hamba Tuhan. Mari dedikasikan hidupmu, deyudisasikan. Aku tidak akan keluar dari jalur amanat agung. Aku mau masuk, aku akan mendekat lagi. Rekan-rekan yang ada di Beji, rekan-rekan yang ada di Beji, katakan, Tuhan, aku mau paksa, aku mau Tuhan paksa, aku mau Tuhan paksa, aku mau Tuhan paksa untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau. Saudaraku, saya dipaksa. Saya jadi pendeta dipaksa, saudaraku. Mula-mula saya gak mau, tapi Tuhan melembutkan hati saya. Pertama-tama saya merasa masih banyak orang yang lebih layak. Saya bukan siapa-siapa, dan kayaknya pekerjaan saya bukan mengarah ke sana. Saya memberontak. Pekerjaan saya bukan ke arah sana, Mas. Bukan ke arah sana, Bang. Saya pakai pikiran saya sendiri. Saya bilang sama Mas Wid, sama Mas Martinus, saya bukan panggilan pendeta, Pak. Saya bilang sama Bang Edu, saya bukan ada di jalur itu, Bang. Tapi ketika saya masuk ke upper room saya, janji Tuhan semakin dicerahkan bagi saya. Ada suatu iluminasi sorgawi, dan saya mau tunduk. Tadi saya berontak, tadi saya mengatakan gak bisa, bukan sayalah. Tapi saudaraku, Tuhan akan memanggilkan pekerja-pekerja jam 9, pekerja-pekerja jam 10, jam 12, jam 3, jam 5. Akan banyak dipanggil di Beji, di Panmas, di Sukmajaya, di Citayam, akan banyak dipanggil. 2026 ini kita akan melihat dalam kasih setia Tuhan, karena ini adalah year of fruitful. Akan banyak hamba-hamba Tuhan dibangkitkan, bukan secara organisasi semata-mata, tapi secara roh. Orang-orang yang mengatakan aku tidak akan mungkin jadi Yudas lagi. Gak mungkin Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku gak mau. Aku mau melekat terus pada Engkau. Aku mau ada di jalur amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Saya boleh panggilkan Pak Johnson? Boleh ke depan, Pak? Rekan-rekan termasuk bukan orang muda saja tapi orang tua. Pak Johnson, ketika Pak Johnson melihat rekan-rekan ini, ya mungkin orang-orang mengatakan ini nggak bisa jadi pendeta, ini nggak bisa jadi hamba Tuhan, atau belum waktunya, atau apa segala macam. Tapi Pak Johnson, ya, di Beji maupun di Citayam, siapakah Pak Johnson rasakan Tuhan, orang ini, ya, seperti saya melihat tadi Yosua, orang menertawakan Yosua, bahkan mungkin diantara kita menertawakan Yosua, tapi Yosua kuat, ya, dan saya katakan saya harus sambut ini. Ya, Bang Johnson mau sambut siapa ya? Kita secara profetis saya siapa ya? Mewakili ya, rekan-rekan ini mewakili. Ini tindakan profetis. Bukan hanya Yosua sendiri, bukan hanya Yosua, Yoel, Rendo. Ya. Amin Tuhan.
rapat-rapat kami di Beji, satu kali saya melihat bahwa kurang sekali pekerja di sana, dan akhirnya saya bertanya sama Tuhan, karena saat di rapat dibahas juga tidak muncul suatu yang lebih jelas, karena memang kami masih banyak membagi diri untuk part-time. Lalu saat saya datang pada Tuhan dalam secret room, saya bertanya, Tuhan, kalau Tuhan yang suruh bangun jemaat di Beji, pasti Tuhan akan kirim orang-orang yang mau full time di sana. Dan saat itu Bang, saya dapatkan Bang Ferdi dan Bang Hendra akan jadi full time di Beji. Itu yang saya dapatkan, dan saya tawarkan ke mereka. Puji Tuhan, Bang Hendra menyambut, walaupun cukup lama. Dia berbincang dengan istrinya, dia bertanya ke orang tuanya dan lain-lain. Karena kehidupan sebelumnya memang sangat jauh. Saya sedang berdoa terus juga, apakah Tuhan akan berbicara bersama untuk akan bicara yang sama kepada Bang Ferdi untuk dia jadi hamba Tuhan di sana. Itu Bang. Aku doakan orangnya panggil enggak? Oke. Bapa di surga, seperti yang Kau sampaikan pada hamba-Mu ini Tuhan, nyatakanlah rencana Tuhan agar tergenapi Tuhan bagi keinginan-Mu Tuhan membangun jemaat. Bukan sekedar ada orang-orang yang hadir di dalam komsel, bukan sekedar orang yang bisa dijangkau saja Tuhan, tapi Tuhan ingin ada satu jemaat yang dibangun, yang hari-harinya semakin hari semakin mendapatkan kepenuhan Kristus, dan mereka menjadi jemaat yang menyenangkan hati Engkau dan serupa dengan Engkau. Kami butuh Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk membawa orang-orang yang sudah dijangkau Tuhan, agar mereka bisa dibentuk, mereka bisa bertumbuh, dan semakin Tuhan mengarah kepada Engkau. Hamba berdoa untuk Bang Hendra, juga Bang Ferdi Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah pernyataan yang sama atas mereka Tuhan. Bukan karena kehendak manusia, tapi karena mereka membuka hati dan membuka dirinya. Mereka tahu hidup mereka sudah dibayar lunas oleh Engkau Tuhan, oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Berdoa ya Allah, mereka mengetahui Tuhan bahwa cara hidup mereka yang lama sudah membawa mereka kepada binasa. Kalau sekarang sudah diberikan yang baru, biarlah mereka mempunyai cara hidup sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan terus Tuhan, Kau yang membekali mereka, Kau yang menambahkan kepada mereka Tuhan apa yang harus mereka peroleh sebagai hamba Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mata Tuhan menjelajah Beji, mata Tuhan menjelajah Citayam, mata Tuhan menjelajah Pancoran Mas, untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati, supaya dia di dalam segala kedahsyatan dia mengaruniakan begitu banyak kasih karunia, kuasa, mukjizat pada orang-orang yang bersungguh hati mencari dia. Saudaraku, kita akhiri firman Tuhan ini. Ya, ada rekan kita Pak Widi
dan Pak Widi, apa yang mungkin saya belum sampaikan, apa yang mungkin belum disampaikan oleh Pak Johnson akan disampaikan oleh Pak Widi akan firman ini. Silakan Pak Widi boleh nutup. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyambut tahun 2026 dengan satu keyakinan iman kita. Bapak Ibu, pada waktu saya merenungkan mengenai doa Yabes, kita seringkali berpikir bahwa itu adalah satu doa yang egois. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Tetapi ketika Yabes berdoa, dia memperkatakan itu dengan kata-kata yang sudah selesai. Dia memperkatakan itu dengan kata-kata bahwa ini sudah selesai dan terjadi kepada diri saya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengingat doa Yabes, yang kita ingat adalah seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, ketika dia berkata, asal aku menyentuh jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Ketika wanita itu memperkatakan itu, dia tahu bahwa ini sudah terjadi kepada diri saya, dan dia menyentuh jubah itu, dan Tuhan Yesus katakan, karena imanmu engkau telah sembuh. Mari Bapak Ibu, kita perkatakan dengan perkataan iman bahwa ini semua janji-janji yang engkau berikan kepada kami. 2026 Great Login, di mana di situ kita datang kepada Tuhan, dan kemudian kita katakan kami ingin Great Commission Tuhan, memperkatakan Kristus kepada orang-orang lain. Kami katakan itu dengan janji kami bahwa itu sudah tergenapi dan terjadi. Berarti itu kami akan lakukan Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman ini Tuhan, firman ini Tuhan menjadi satu kegenapan dan janji bagi kami Tuhan, bahwa ketika kami Great Login Tuhan, kami akan memperkatakan, melakukan perkara-perkara bagi Engkau Tuhan. Great Commission itu Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan, kami juga seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu Tuhan. Asal kami menjamah jubah-Mu, maka kami sembuh. Dan dia mendapatkan itu. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa oleh karena iman-Mu, kami berdoa Tuhan, iman yang diperoleh oleh gadis yang pendarahan 12 tahun, itu juga yang kami perkatakan Tuhan, bahwa kami akan memperkerjakan Tuhan perkara-perkara-Mu Tuhan di tahun 2026 Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa, berbicaralah secara pribadi bagi kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat seluruh berkat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama menantikan janji Allah dan siap-siap untuk mengerjakannya ya Bapak Ibu ya, amin ya. Kita mau berikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau dengar pengumuman sangkakala hari ini Minggu 28 Desember 2025. Minggu depan kita masih bersama-sama di tempat ini di tahun yang baru ya Bapak Ibu, ibadah pertama di tahun 2026, ibadah raya gabungan pukul 8 pagi. Pastikan kita bersama-sama sebelum waktunya supaya kita sama-sama bisa mengalami dan menyambut Tuhan yang hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara, amin, amin. Iya.
Semangat kita harus baru, kita stay strong ya. Kita akhiri tahun ini dengan kuat, dengan semangat, bahkan kita mengawalinya dengan sukacita, dengan semangat juga. Amin Bapak Ibu, dengan roh yang kuat. Juga ada ibadah Kids Generation pukul 8 pagi di lantai 1. Kita bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Lanjut Bang. Hari Selasa ya, mungkin kita bisa ralat. Untuk Selasa 30 Desember kita berdoa di rumah kita masing-masing ya, mengambil waktu kita dengan Tuhan. Ya, jadi tidak ada PD Selasa. Great lock-in ya, selama beberapa hari ya. Ya, Bapak Ibu. Lanjut, Bang. Di hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 4.30 sampai jam 6 kita ada doa syafaat, bisa mengambil bagian. Bapak Ibu, tidak hanya ibu-ibu saja, tidak hanya bapak-bapak saja, tapi kita semua yang rindu sama-sama berdoa, kita bisa berdoa bersama-sama. Ambil waktu membela. Ada lagi? Jangan lupa, oh ya, selamat ulang tahun untuk Bude Yanti, Ibu Yanti, mana ya? Tanggal 26 Desember yang lalu ya, setelah Natalan, setelah hari ulang tahun Yesus, ulang tahun Bude Yanti. Boleh nanti kasih selamat buat Bude Yanti. Selamat ulang tahun ya Ibu Bude Yanti. Ucapannya juga udah rame di grup ya. Ada lagi Bang? Sebelum saya mengucapkan selamat hari Minggu, jangan lupa di tanggal 10 Januari kita masih ada Natal keluarga, pelayanan keluarga. Jadi pastikan kita ajak keluarga-keluarga datang pada Tuhan. Amin Bapak Ibu, merayakan kehadiran Kristus. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap mendoakan, masih ada beberapa jemaat, beberapa hamba-hambanya yang sedang terbaring di rumah sakit, salah satunya Ibu Ganda. Kemarin dirawat di Rumah Sakit Darmais ke IGD ya, karena ada sakitan gitu ya. Jadi tolong didukung doa. Hari ini udah masuk ruang perawatan ya, Arya. Ya. Oh, ruang transit. Jadi tolong didoakan. Melaluinya begitu, melalui proses kemoterapi itu begitu berat ya Bapak Ibu. Kita tidak biarkan Ibu Gembala kita sendiri, kita tidak biarkan berjuang sendiri, kita mau sama-sama terus sepakat ya, sama-sama terus sepakat. Waktu saya ngobrol sama adik-adik saya, Arya dan Keke, waktu itu kemarin di mobil saya bilang gini, kita tuh mungkin sama kayak 4 orang kalau saya tidak salah yang membawa orang sakit itu datang kepada Yesus sampai lewat atap loh gitu ya. Betapa kita rindu, betapa kita ingin Tuhan melawat dan menyembuhkan gitu ya. Amin Bapak Ibu. Kita semua lebih dari 4 orang. Kita percaya Tuhan melakukan mujizat. Juga kita doakan Opa Billy ya, bersama-sama dengan kita ada proses-proses sembuhan yang harus dilalui. Kita doakan bersama-sama Mas Win, Kayos, kita tetap dukung doa hamba-hambanya. Ada Ibu Hana yang proses kemoterapinya juga, Pak Simon juga kita tetap doakan di dalam Tuhan. Sembuhan mujizat di rumah Tuhan ya Pak Simon ya. Amin. Ya. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang pertama kali beribadah. Adakah? Boleh dilihat kiri kanannya. Baru pertama kali? Oh ya, silakan boleh kasih salam di sebelah sini. Boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang baru pertama kali. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Depok. Minggu depan jika belum ada tempat beribadah, boleh bersama-sama kami lagi beribadah. Ada lagi yang di sebelah sini? Tidak ada. Kita mau berikan persembahan. Oh, silakan Bang Ge, ada dari Bang Ge. Rekan-rekan, benar Bu Ganda sekarang lagi kita sama-sama berjuang dengan Bu Ganda. Kemarin kita ada berapa rekan-rekan ada di Rumah Sakit Darmais, tapi ketika kita lagi sibuk apa gitu, ini ternyata ada tangkapan video wartawan. Boleh kita nonton bersama-sama video ini? Ya, enggak ya, ini Darmais, kita lagi nunggu di sini. Beliau ternyata, nah
Karena ini video ini begitu viralnya, jadi kita minta klarifikasi pada beliau apa sih sebenarnya yang dia sampaikan di sana. Silakan boleh Pak Iben menjelaskan. Karena video ini dipertanyakan apa, ini kabar apa yang disampaikan. Bang Iben boleh maju depan Bang, boleh sharing. Ya, video ini ya, yang di video nama Esther nih ngomong nih ya, aduh. Jadi kan kemarin pas datang ke Darmais berkunjung buat ke tempat Ganda, terus saya lihat nih satu ibu-ibu duduk gitu kan, ya udah saya duduk aja situ, nggak ada niat apa sih, tapi duduk. Terus saya lihat ibu-ibunya bengong aja terus ngeliatin ke arah kita terus, ya udah. Saya tanya, ibu lagi nunggu siapa gitu. Nah, ternyata dia lagi nunggu ponakannya. Terus yang dia sedih itu adalah dia ngeliat orang banyak datang berkunjung, banyak yang datang kunjungin keluarga mereka di situ, sedangkan dia nggak ada gitu. Di situ dia mulai curhat lah, sedih dia karena nggak ada keluarga yang datang. Dia ngiri ngeliat orang-orang ramai datang berkunjung pada keluarga yang lagi dirawat di situ. Nah, saya tanya, emang ibu cuma ibu aja? Iya, keluarga yang dia mulai curhat tentang masalah keluarganya gitu. Di situ saya sih saya berdoa buat ibu tetap kuat ya bu ya. Apapun yang ibu lakukan pasti Tuhan ingat itu kok gitu ya. Itu sih karena ngelihat dia sendirian itu saya bilang, ya udahlah ajak ngobrol gitu. Ternyata memang kadang kita perlu gitu ya, perlu kalau bahasa sosial kayak peduli sama orang di sekeliling kita gitu. Peduli, kalau bahasa Tuhannya berbelas kasihan ya. Nah, punya belas kasih Allah itu perlu ada ya, nggak lewat aja gitu maksudnya. Ada orang lain yang ada di sekitar kita yang mungkin kita nggak tahu apa yang mereka alamin. Kita perlu ajak ngobrol kadang. Kadang obrolan dengan orang random itu, siapa tahu itu ada rencana Tuhan ya untuk menguatkan dia ya. Nah, itu sih. Nah, akhirnya saya di situ saya, oke Bu ya, apapun yang ibu lakukan, apapun yang ibu lewati, dia cerita soal suami yang udah mulai protes, soal masalah keluarga, mulai anaknya keracunan. Jadi saya terus berusaha memahami apa yang dia alamin. Terus saya cuma bilang aja ya, saya berdoa buat ibu tetap dengan kekuatan. Ibu nggak sendiri kok, pasti Tuhan ingat ibu gitu. Udah, itu sih. Masih. 2026 kita akan banyak ketemu dengan orang-orang yang mungkin bukan orang random, tapi orang-orang yang memang sudah diantarkan Tuhan, matang untuk menguning untuk dituai. Rekan-rekan, nanti Januari jangan lupa tanggalnya kita akan adakan juga pelatihan untuk pengabaran Injil. Ya, kita pintu sudah terbuka, tinggal kabarkan kabar baik ya, bukan soal agama tapi soal kasih Tuhan pada ya orang-orang kelihatan random tapi Tuhan sudah rencanakan itu. Amin. Terima kasih Bang Ge, terima kasih Bang Stephen buat saksiannya ya, luar biasa. Kita mau berikan persembahan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini, firman-Mu. Kami siap untuk menjadi pelaksana firman Tuhan, tidak hanya di tempat ini, tapi biarlah kami meneguhkan hati kami untuk mengerjakannya Tuhan, supaya di tahun depan kami bisa menuai lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami mau berikan persembahan kami mau berikan dengan sukacita, dengan segala kerelaan hati, karena kami tahu di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan berkarya, dan melalui pemberian kami, persembahan kami, baik gedung, gereja, misi maupun yang lain Tuhan, bahkan persepuluhan kami, bila Tuhan melihat hati kami dan terus memberkati setiap kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami tabur, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Hai dunia, gembiralah. Kita tetap sambut Raja kita. Bagi tempat demi tempat, di sekolah demi sekolah, keluarga demi keluarga.
Sama-sama katakan, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama katakan, hai dunia. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita katakan, janganlah dosa menetap. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta. Raja semesta besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita sama-sama katakan lagi, hai dunia gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama Boleh sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu. bersyukur. kita katakan lagi, hai dunia elukanlah. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi laut, Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. katakan lagi, janganlah dosa menetap. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. katakan lagi, dialah Raja semesta. Dialah Raja semesta besar dan mulia, masyurkanlah, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Amin. Amin Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kami, segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kami hidup saleh, untuk kami menyelesaikan panggilan kami. Tuhan, kami berdoa gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang tidak hanya kami datang setiap hari minggunya atau kami menjadi simpatisan Tuhan, tapi kami berdoa Bapa, Tuhan bangkitkan murid-murid Kristus, Tuhan bangkitkan pekerja-pekerja Kristus di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tersedia buat Tuhan, hidup kami tersedia buat Tuhan. Baik anak-anak kecil, kami berdoa Tuhan, mulai anak-anak kami yang kecil Tuhan, anak-anak muda Tuhan, anak-anak remaja Tuhan, orang-orang dewasa, para pekerja, orang-orang profesional Tuhan, bahkan orang-orang yang lanjut usia Tuhan, kami berdoa Tuhan pakai hidup kami. Melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih, kami mau terus nantikan janji Allah digenapi dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Kita katakan, ku nantikan. Ku nantikan. Mari sama-sama kita ambil ini. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut kasihnya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya bagiku. Yang ku tahu, amin Tuhan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari sama-sama katakan lagi. Yang ku tahu. Saya minta kesediaan Bapak Widi untuk menutup kita. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Kita katakan sekali lagi, yang ku yakin, Yang ku yakin yang sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu, tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman yang Allah tetapkan, nyatakan kepada engkau. Bertekunlah di dalam pembacaan firman. Dapatkan janji-janji Allah yang keluar dari firman itu. Terus membaca firman Tuhan. Dapatkan janji itu. Baca firman Tuhan, dapatkan janji itu. Baca firman Tuhan, dapatkan janji itu. Datanglah kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan, supaya kami Tuhan bisa mendapatkan apa yang Engkau janjikan dalam diri kami. Dan kerjakanlah apa yang Allah nyatakan kepada diri kita. Perkatakanlah Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Bagikanlah Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Dan biarlah kita mengalami berkat dan anugerah yang dari Allah kita sendiri.
Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tahun 2026 adalah tahun di mana kami berbuah Tuhan. Kami menyatakan dan kami menghasilkan buah Tuhan. Dan buah itu Tuhan ada, buah itu tetap dan buah itu tinggal Tuhan. Kami berdoa Bapa, dan buah itu Tuhan, itu menjadi kesukaan bagi Engkau. Dan mereka Tuhan yang datang kepada Kristus, mereka mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Mereka mengalami pertumbuhan dan mereka juga menyatakan Kristus bagi orang-orang lain Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami berdoa Tuhan, mulai dari sekarang Tuhan, biarlah Tuhan kami menyatakan kepada Engkau Tuhan bahwa kami mau berbuah, kami mau menghasilkan buah, kami mau menghasilkan buah di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan, yang bergerak dan terus Tuhan berkarya bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan, Allah yang memulihkan dan menyembuhkan Tuhan, Allah yang menyempurnakan, memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang memiliki berkebutuhan Tuhan, biarlah mereka menyatakannya kepada Allah, dan biarlah Allah yang memberikan pertolongan dengan tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.